Oke, jadi aku punya kabar gembira. Hari ini aku mau ketemu sama Ko Hendra dan Cece Yosefin buat berbagi cerita buat kita semuanya. Oke, oke, go. Kenal MGE dari mana? Oh, tadinya mah iseng-iseng saya tuh download TikTok ya, kata teman-teman kan itu banyak nyanyi, lagi download nyanyi tiba-tiba ada iklan, saya lihat oh MGE ada iklan cari jodoh, ada orang promo iklan masang iklan di situ, jadi saya tertarik, iseng-iseng saya daftarin tuh sama Cilu kita tuh, katanya setelah daftar beberapa lama adalah 2-3 minggu dapat kabar nih ada nih yang tertarik nih bagaimana nih cocok nggak nih. Nah, saya dikirimin foto, saya lihat lah foto, dikirim beberapa foto, saya milih. Nah, salah satunya saya milih nih Josephine. Nah, saya tertarik nih dan akhirnya hari ini kami menikah di tanggal 8 Maret tuh. Oke. Koko masih ingat nggak Koko ngambil program apa aja di MGE? Pertama saya ambil yang matchmaking ya pertama ya, terus ada ikut grup juga eksekutif ya, terus ada grup yang dineran juga saya ikut, ya, dua itu saya ikut. Oke. Oke, jadi pertanyaan terakhir nih, gimana kesan-kesan Ko Hendra selama ngikutin MGE? Saya senang ya ikut ya, soalnya ya Pak, bisa lihat-lihat orang ya, komen-komen ini komen-komen itu yang nggak benar saya benerin. Suka orang ya bilangnya ini cuma maunya itu doang, saya lurusin enggak, nih benar-benar itu MG ini benar-benar ajang cari jodoh beneran, ini no tipu-tipu lah. Ya bolehlah kalian yang belum masih jomblo boleh ikutlah di MGE. Saya aja buktinya udah dapat di jodoh di sini. Aisyah luar biasa. Oke, jadi ini MGE kata orang tipu-tipu tuh ternyata nggak benar ya, Iya Ko nggak ya? benar, ini udah paling benar lah, nggak usah khawatir lah, itu memang udah paling benar kalau mau cari jodoh di sini. Ya, yang penting mau ketemuan, jangan tanya ini banyak tanya, yang penting ikut aja dulu, masuk dulu aja, ya dijamin kalau memang niat dapat lah. Oke, luar biasa. Thank you ya, Ko ya. Ya, Oke, jadi luar biasa. Ini pengantin wanitanya ada di sini. Oke, nah sekarang kita mau bincang-bincang sama pengantin wanitanya ya. Oke, nah sekarang pengen nanya nih sama dengan Kak siapa? Josephine. Oke, Kak Josephine dan Hendra. Kak Endra. Oke, luar biasa. Nah, Kak Josephine, kok bisa kenal MGE itu gimana ceritanya? Oh ya, saya berawal dari suka scroll TikTok ya, kan MGE juga udah masuk di medsos ya. Jadi karena waktu itu kebetulan scroll TikTok, kelihatannya menarik nih, ada platform yang baru gitu loh ya. Jadi coba-coba mendaftarkan diri di situ. Awalnya saya masuk ke MGE yang angkatan kedua ya, MGE 2. Luar biasa. Iya. Terus saya coba-coba ke program matchmakingnya juga, dan kenal Ko Hendra di program eksekutif ya. Iya, Ko Hendra ambil beberapa, ada eksekutif sama matchmaking. Iya. Oke. Alright. Oke, bisa cerita dikit nggak Kak Josephine? Kok akhirnya bisa, maksudnya jadi kayak sampai menuju jenjang ini? Ya kebetulan kami berdua memang niatannya dari awal, kami masuk ke sini itu memang untuk mencari jodoh ya. Jadi mencari yang niatnya mau serius gitu ya, kayak usia seperti saya gini, usia seperti kami gitu ya, nggak mungkin juga kami mau main-main lagi ya. Jadi tujuan kami itu untuk serius, pernikahan gitu. Oke, nih banyak yang kayak ngerasa capek gitu ya nunggu di MGE kapan jodohnya nggak dapet gitu ya. Ini ada nggak saran dari Kak Josephine buat mereka yang masih menunggu? Ya. Kuncinya itu sabar dan rajin berdoa ya. Kalau sepanjang niat dan itikat kita baik, kita sampaikan itu kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan jalan. Oke. Nah, kesan-pesannya kesan-kesan aja deh. Kesan-kesannya tentang MGE so far ini gimana gitu. Kan banyak yang bilang MGE ini ya ada yang kayak selentingan-selentingan negatif lah, apalah macam-macam gitu. Kalau menurut Kak Josephine itu gimana sih, kayak di MGE itu positif, sesuatu yang positif atau negatif atau gimana gitu? Ya seperti kebanyakan platform ya, itu pasti juga
kembali ke karakter-karakter pesertanya sih kalau menurut saya, bukan platformnya yang tidak bagus ya. Semua platform dibangun itu pasti tujuannya positif, pasti bagus. Itu semua kembali kepada karakter pribadi individunya masing-masing itu. Kita tujuannya apa masuk ke komunitas itu, kita punya tujuan apa gitu. Kalau tujuan cuma mau cari relasi pertemanan, ya kita cari pertemanan yang benar di situ, pertemanan yang baik. Kalau nggak baik kan kita bisa menghindar seperti itu. Atau kita mau cari jodoh atau apa, ya kita juga cari yang benar, bagaimana berkenalan yang tepat seperti itu. Saya satu lagi saya mau tambahin ya. Saya juga sebelum masuk ke MGE ini saya juga sudah pernah coba beberapa situs kencan ya. Ternyata MGE ini bagusnya apa? No scammer. Udah pasti itu no scammer. Jadi nggak perlu khawatir takut ada penipuan atau takut ada manipulasi atau seperti apapun. Semuanya real life ya. Apa yang kita pingin kita tahu, pingin kita kenal, di situ kita bisa langsung itu. Nggak usah takut dibohongin, ditipu atau di apa. Seperti itu. Semuanya real life. Oke, jadi maksudnya itu yang di sini tuh daftarnya beneran gitu ya, bukan AI, bukan pegawai, bukan cousin, bukan sepupu dan segala macam. Jadi pendaftarnya itu membernya itu memang real gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, buat kalian nih yang mau ngedaftar tapi masih maju mundur nih, kalau pesan-pesan dari Ko Hendra nih gimana nih? Oke. Nah, baik saya jawab. Oke, yang penting kalau memang niat daftar langsung, tidak usah nunggu-nunggu, nggak usah bilang mau tapi nggak daftar, klik di bio-nya, langsung muncul nomor telepon, ikut saja, nggak ada yang tipu-tipu, ini real ya. Kalau dari Kak Josephine? Ini kurang lebih juga seperti yang Ko Hendra bilang ya, kalau kita punya niat sesuatu yang nggak perlu ragu-ragu gitu loh, ya tidak rugi juga kita coba gitu loh, ya minimal kalau kita tidak dapat jodoh, kita dapat pertemanan juga kan di situ, ya sebenarnya nggak ada yang perlu dikhawatirkan, nggak ada yang perlu diragukan sebenarnya. Oke, alright, oke, luar biasa. Thank you ya. Oke, jadi itu tadi perbincangan aku sama Kak Josephine dan juga Kak Hendra. So, see ya semuanya. Thank you.